Hari ini kita akan membaca kitab Mazmur pasal 135. Hari ini Pastor Joas yang menyampaikannya. Kita tahu kitab di Mazmur banyak dikatakan Mazmur akan haleluya. Kalau dengan alat kita mencari di Perjanjian Lama, sedikit akan ditemukan kata haleluya. Haleluya adalah kata Ibrani, juga adalah dari Alkitab dan diterjemah. Apa artinya? Haleluya artinya yaitu kalian harus memuji Tuhan. Maka banyak di Mazmur akan digunakan kata haleluya, kamu harus memuji Tuhan. Mazmur dimulai dengan haleluya dan akhirnya juga diakhiri dengan kata haleluya. Dan hari ini kita membaca kitab pasal 135, ada kespesialan, bukan hanya di awal haleluya, dan di dalam pasal ini ada 4 kali kata haleluya yang muncul dan terus menerus untuk memuji. Dan jadi tema untuk hari ini, hai hamba-hamba Tuhan, dan pujilah nama Tuhan, nyanyikanlah haleluya. Haleluya, Allah itu baik. Bagaimana terbentuknya kata haleluya? Kata asli yaitu hala. Hala yaitu praise, yaitu pujilah Tuhan. Dan juga dalam arti lain bersinar. Memuji Tuhan dalam arti agar sinar Tuhan ditunjukkan bagi orang dunia, agar kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan Allah itu dipuji, dinyanyikan. Jadi pada saat kita menyanyikan haleluya, pujilah Tuhan, dalam kegelapan orang akan melihat kebaikan Allah. Ayat 1 sampai dengan 2. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelantaran rumah Allah kita. Diawali dengan kata kerja. Haleluya. Hai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelantaran rumah Allah, haruslah puji nama Tuhan. Diawali, semua orang harus memuji Tuhan, dan juga di sini dikatakan lagi hamba-hamba Tuhan lebih lagi harus memuji Allah. Dan di ayat ketiga diperjelaskan dasar dari pujian itu dari mana. Pujian dasarnya yaitu harus percaya akan kebaikan Allah. Tuhan itu baik. Di sini dikatakan ada kata sebab. Pujilah Tuhan sebab nama Tuhan baik. Bermazmurlah namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan itu baik. Pujilah namanya. Dan juga punya arti lain. Bukan hanya memuji itu baik dan aslinya, karena dia adalah baik. Karena sebab dia sangat indah. Dari kita punya dasar memuji Allah. Kita percaya Allah itu baik. Kita memuji namanya karena kita percaya dia sungguh indah, sungguh baik. Pada saat kita sebelum memuji Allah, kita harus menanya diri sendiri, apakah kita percaya Allah itu baik? Saya ingat waktu saya datang ke gereja 611, masa itu saya mempunyai satu masalah. Ingat, pernahkah kalian bertanya, mengapa puji-pujian itu sangat panjang, setengah jam? Waktu saya masih kecil, ke gereja yang lama, pertama nyanyian itu tidak akan menyanyi refnya berulang kali. Sekarang kita sampai di zamannya raw, dan lebih kita nyanyikan lagu di
anniversary gereja itu nyanyi Kidung Agung itu diulangi berulang kali, tapi kita tidak merasa kering. Tetapi pada saat kita berulang menyanyikan, semakin menyanyi akan bisa merasakan. Dulu saya tidak memahami mengapa bisa puji-pujian begitu panjang, dan juga mendengar khotbah juga banyak tidak memahami banyak masalah, karena di dalam saya dengan penalaran saya tidak percaya Allah itu baik, bahkan mengenai tentang kebenaran tentang memuji Allah. Dan saya punya pertanyaan, ya Tuhan, apakah saya dengan pujian itu untuk mengambil hatimu? Karena tidak mengenal akan kebaikan Allah. Tetapi pada setiap minggu saya datang ke gereja ibadah, Allah selangkah demi selangkah membuka mata saya. Dulu saya tidak mengenal bagaimana memuji Allah, tetapi lewat pengembalaan di gereja terlebih dahulu melihat diri sendiri betapa tidak baiknya, kemudian menemukan bahwa diri sendiri adalah orang berdosa, dan menemukan sendiri walaupun percaya Tuhan banyak sekali masalah. Dan demikian menyatakan Allah itu baik kepada kita, karena ketidakbaikan kepada kita, karena Allah itu sungguh baik. Diri punya kelemahan, punya keegoisan, tetapi pada saat saya mencari Allah dan pada saat saya bertobat, Dia adalah Allah yang mendengar doa kita. Dulu kami sekeluarga juga adalah menyembah berhala, tetapi mengapa bisa sampai ke gereja dan mengenal Allah dan diselamatkan? Saya menemukan Allah itu baik. Pada saat kita selangkah demi selangkah mengalami, kita percaya Allah itu baik, dan kita akan menemui dalam pujian-pujian itu sangat berbeda, dan bahkan kita percaya akan Allah itu baik, Allah itu indah. Maka pujian kita mempunyai makna, bahkan semakin berkembang, semakin dalam kerohani, dalam juga akan ada kesulitan, tetapi ayat ini memberikan kebenaran bahwa puji Tuhan itu adalah kebaikan Allah. Semakin kita memuji Allah, kita akan melihat akan kebaikan Tuhan dan akan melihat Allah Ibu, dan maka kita akan bebas untuk memujinya. Bahkan perubahan mata saya melihat, saya dalam kesusahan saya dapat melihat. Tahun kemarin keluarga saya ada sakit, bukan hanya satu kanker, tapi satu menyambung satu kanker. Orang biasa tidak bisa dalam keadaan ini untuk memuji. Bahkan setelah habis operasi kanker yang pertama, dokter bilang ada kanker yang kedua. Mungkin kita akan putus asa. Tetapi pada saat saya memilih untuk memuji Allah, dasarnya karena saya percaya Allah itu baik. Allah tidak akan mempermainkan keluarga saya. Bahkan Allah bukan untuk meruntuhkan keluarga saya. Jadi saya percaya Allah itu baik keluarga saya, dan terus memuji Allah. Mata mulai terbuka. Bukan dengan 2 kanker Allah terhadap ibu saya, tapi keselamatan Allah. Allah ada kanker, tapi dalam proses itu mulai memperhatikan kesehatannya. Jadi bukan seharusnya ada kanker, tetapi karena pemeriksaan kesehatan diketemui akan kanker yang kedua. Orang biasa akan berkata, Tuhan kamu menggunakan 2 kanker ada pada keluarga, tetapi pada saat kita memuji Allah bisa merubah pandangan kita. Dan pada saat kita percaya Allah kita baik, Tuhan itu baik, maka akan melihat ada keselamatan di tengah-tengahnya. Haleluya, Allah itu baik. Dan seterusnya kita lihat ayat 4 sampai dengan 7, dan di sini ada satu kesepisalan sebab ditulis kitab
4:1 ini bisa selesai karena ayat ke-1 dan 3. Ayat ketiga mengatakan mengapa harus alasan untuk memuji Allah. Ayat 4 juga ada sebab mengapa harus memuji Allah, karena sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, memilih Israel menjadi milik kesayangannya. Alasan untuk memuji Tuhan karena Allah memilih. Kelima juga ada sesungguhnya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bagaimana Tuhan ini melebihi segala Allah? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan melakukan apa yang dikehendaknya di langit dan di bumi, laut dan segenap samudra raya. Melakukan dalam arti yaitu menciptakan. Kita memuji Allah karena Allah memilih kita. Pemazmur di sini menuliskan satu pujian, ya Allah, kalau Engkau memilih kami dari segala bangsa-bangsa, satu suku yang terkecil. Kemudian bersamaan pemazmur memuji Allah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga Dia menciptakan kabut, menciptakan kilat dan angin. Ia mengeluarkan angin dari dalam pemendaharanya. Mazmur ini bisa selesai, tetapi ada kespesialan. Ada di mana pemazmur bisa saja menulis sampai sini, kemudian karena haleluya berhasil, tetapi dia mempunyai keselarasan. Pemazmur tidak bisa berhenti sampai di sini. Waktu menulis, dia semakin mengenal Allah, dia semakin ingin memuji Allah. Jadi di tem yang kedua, ayat keempat dan 8 sampai dengan 14. Ayat 8 sampai 14 memperjelaskan ayat keempat. Dia memilih pilihan Allah dalam sejarah, bagaimana pilihan Allah, bagaimana Allah memilih Israel di atas bangsa-bangsa. Jadi tem yang kedua, haleluya di tengah bangsa-bangsa Allah, pilihan Allah. Ayat 4 sampai dengan 14. Orang Israel, dia diperbudak di Mesir. Dia adalah salah satu suku yang terkecil, bahkan perkakas perang pun tidak ada. Kapan mereka punya perkakas dari besi? Setidaknya di 2 Samuel, zamannya Saul dan Yonatan. Orang Israel tidak ada tentara, tidak ada raja, dan sebagian besar mereka adalah budak. Tetapi Allah memilih Abraham lewat pilihan ini. 400 tahun kemudian Dia bersama juga memilih Musa, mengingat Dia merespon akan doanya Musa dan melihat akan ratapan dari orang Israel karena dipilih di antara bangsa-bangsa, sehingga satu rantaian dalam keselamatan, bukan hanya lewat dari 10 tulah dan juga yang sulung dibunuh, ke mujizat menyeberang sungai Tabrau dan tentara Firaun yang tenggelam di Laut Tabrau. Bahkan mengalahkan banyak bangsa, membunuh raja-raja yang kuat, Sinon raja orang Amori, Og dan raja dari Basan. Zaman itu seberapa besar raja-raja ini, karena nama ini bisa diingatkan beribu tahun, yaitu yang terkuat dari yang terkuat. Tetapi Allah memilih rakyat yang terpilih ini mengalahkan satu-satu raja ini, satu persatu. Ayat ke-12, mereka yang diperbudak, mereka dipilih sehingga dan mendapatkan milik pusaka. Dan haleluya, Allah memilih Israel di atas segala bangsa-bangsa. Yang terpenting di ayat 14,
ini merespon ini adalah perjanjian Musa di Gunung Sinai dengan Allah. Di kitab Keluaran 19 ayat 15, pada saat itu Musa naik ke Gunung Sinai dan Allah berkata kepada Musa, saya telah melihat akan kejahatan pada penderitaan mereka di Mesir, saya dan juga di situ. Pada saat mereka menetapi segala bangsanya, maka mereka akan menjadi umatku. Menjadi umatku, yaitu menjadi milik pusakaku. Dan pemazmur di sini, pada saat Musa mengadakan perjanjian di Gunung Sinai ini, maka orang Israel pertama kali menggunakan Israel dengan statusnya untuk menjawab, ya Tuhan, Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Satu bangsa pun terdiri. Pada saat manusia memuji Allah, maka kita akan dipulihkan identitas kita. Pemazmur semakin memuji Allah, semakin tersadar, ya Tuhan, Engkau memuji kami, menyelamatkan kami, karena sejak awalnya Engkau telah memilih kami. Dalam segala yang tidak mungkin Engkau selesaikan, karena aku adalah milik-Mu. Saudara semua, apakah kamu percaya kita dipilih oleh Allah di antara bangsa-bangsa? Dan bahkan pada saat kita memuji, semoga kita juga tersadar. Tahun ini adalah hari HUT orang gereja 22. Banyak sekali kenangan pada saat puji-pujian dalam hati sangatlah terharu. Saya datang di gereja di 611 tahun 2005 dan mengalami gereja turun naik. Saya datang di gereja di kebaktian orang remaja sekitar 30-40 orang. Tetapi sampai tahun ini kami sudah sampai menjadi kebaktian yang banyak, bahkan mengalami sejarah bagaimana gereja dipaksa untuk pindah dan juga pasar malam. Pada saya mengira tidak apa-apa pada akhirnya, tetapi tidak terpikir raja dengan kemuliaannya bisa pindah ke Cinuan, dan mulainya dari ada Fulai yang dulu tidak pernah terpikir. Bahkan Allah di 20 tahun membuat kami sangatlah berkelimpahan, sama dengan Israel. Satu persatu mujizat-mujizat yang tidak mungkin, yang mengira jalan yang tidak bisa dilewati, tetapi Allah yang membimbing kita berjalan. Sampai di gereja 611 kita juga memiliki kisah dalam dipilih Allah. Bahkan yang bertanya, mengapa kamu bisa sampai di sini? Semuanya adalah mujizat dan panggilan Allah yang memilih kita sendiri. Saudara semua, pada saat kita haleluya memuji Allah, kita akan mengenang kembali akan pilihan ini. Sama di sub yang ketiga di ayat 56 sampai 16 sampai dengan 18. Haleluya, Allah melebihi atas segala Allah. Di ayat 15, Allah yang melewati, yang mengatasi segala Allah. Ayat 18 18, bagaimana dia menjadi Allah yang berkuasa karena berhala bangsa-bangsa. Di ayat 15, itu adalah perbuatan manusia. Di depan dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dengan berlawanan dengan berhala, yaitu Allah sendiri yang menciptakan, tetapi berhala itu dibuat oleh manusia, diciptakan manusia. Jadi mereka mempunyai mulut
tetapi tidak dapat berkata-kata, punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Nafas dan di ayat ke-7 dengan angin itu dalam satu arti. Ini mengadakan satu perbandingan. Allah menciptakan langit dan bumi, berkata terjadilah maka terjadilah. Allah punya mulut bisa bersuara. Allah memilih di mana tempat perlu ada keperluan, dia akan menurunkan langit dan bumi. Bahkan Allah mendengar seruan dari manusia pada saat orang Israel berseru kepada Allah. Setiap tahun mereka berseru-seru, maka kita tahu orang Israel mereka 4 musim tidak pernah berhenti. Bahkan di dalam mulut Allah punya nafas sehingga membuat kita menjadi manusia yang hidup. Tetapi berhala mereka tidak memiliki, punya mulut tetapi tidak berkata-kata, punya mata tidak dapat melihat. Bahkan dikata seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Ayat 18. Allah melebihi segalanya, pada layak untuk dipuji, tetapi terbalik. Kalau kita tidak berbakti kepada Allah ini, maka kita akan membuat berhala. Kita percaya pada berhala dan akhirnya berhala itu tidak ada nafas. Maka sama seperti kita, kalau kita memilih untuk menyembah berhala dan mengandalkan dia yang percaya kepadanya, maka kita pun tidak punya nafas. Kita akan seperti orang mati dan kita tidak memiliki kebebasan. Pada saat kita memilih memuji Allah Tuhan semesta alam ini, maka kita akan mengalami kebebasan ini dan juga kita memiliki kehidupan. Saudara semua, saya tidak tahu apakah kalian, keluargamu atau keturunan keluargamu juga adalah penyembah berhala. Pada saat saya membaca di sini, saya terpikir oleh keluarga saya mengalami Tuhan semesta alam dalam anugerahnya. Nenek buyut saya, mereka adalah seperti, mereka juga seperti orang penyihir di zamannya. Dia sepertinya punya kuasa, punya kekuatan, dan menurut ayah saya di zaman itu, karena dia menyembah berhala, dia sepertinya bisa membantu orang banyak. Karena orang percaya dia sangatlah hebat dan banyak orang yang berharap kepada dia, membanggakan dia, termasuk ayah saya. Tetapi bagaimana kekuatan Allah ini? Sepertinya membantu orang, tetapi sesungguhnya membawa kutuk bagi keluarga kami. Akhirnya generasi saya yang sebelumnya, kebanyakan dari keluarga saya yang atasnya, mereka pada cerai. Sepertinya mereka awalnya biasa-biasa normal, tetapi perlahan-lahan mereka seperti punya penyakit jiwa, punya narkoba. Seperti dalam pernikahan sangatlah tegang, rumah tangga sangat tegang, dan akhirnya banyak yang cerai. Hanya saya, bibi saya, karena dia percaya akan Tuhan, membawa saya datang ke gereja. Tuhan membuka mata saya dan memandang generasi saya sendiri. Dalam keturunan keluarga ada 12, satu keluarga yang percaya Tuhan Yesus, keluarganya sangat diberkati, anak-anaknya sangat diberkati, bahkan anak-anaknya menyembah Tuhan, merespon dari Allah. Dan yang sebelah menyembah berhala sangatlah sulit. Tetapi Allah punya anugerah. Pada saat keluarga yang percaya Tuhan menginjilkan bagi keluarga yang tidak percaya Tuhan, yang melihat kutuk bisa berubah. Saya melihat di mereka, keturunan mereka lebih pun datang ke gereja, sampai saya merasakan sampai generasi saya sekarang semuanya sudah percaya Tuhan. Bahkan dalam
keturunan keluarga saya dalam setahun pada saat nenek saya ulang tahun. Kami di situ menghitung keluarga kami bersamaan waktu untuk melayani Tuhan lebih dari 8 orang. 8 orang itu adalah pastor dan nenek saya waktu ulang tahun hari Minggu. Mereka di gereja yang berbeda, mereka di situ berkhotbah. Allah melebihi segala Allah, melebihi segala berhala. Allah layak untuk mendapatkan kitab nyanyikan haleluya. Saya 19 sampai dengan 21. Yang bagi yang takut akan Tuhan hendaklah nyanyikan haleluya. Di sini dikatakan, hai kaum Israel, kaum Harun, kaum Lewi, kalian harus pujilah Tuhan. Dan juga orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dalam arti yaitu sujud di hadapan Allah. Puji agar nama Tuhan seperti terang yang bersinar. Dan juga di sini takut akan Allah yaitu sujud. Dan juga bukan hanya ini bagi orang Israel harus pujilah Tuhan, bukan hanya kaum Harun, dan juga bukan hanya bagi kaum Harun. 3 kaum ini sepertinya 3 yang spesial dipilih Allah. Tetapi apakah Allah hanya ingin 3 yang dipilih ini untuk memuji kita? Dan siapakah yang menjadi pilihan Allah? Di ayat ke-20 yang belakang, yang di bawah, yaitu orang-orang yang takut Tuhan. Hanya orang yang terpilih saja memuji Tuhan. Allah berkata itu tidak cukup. Allah memilih di atas bumi semua orang yang takut kepada Dia untuk memuji haleluya. Di ayat 21 kembali dikatakan, haruslah pujilah haleluya bagi Tuhan. Saudara semua, marilah kita bangkit untuk memuji Tuhan Allah kita, karena Allah kita baik dan Allah kita, memilih gereja, memilih 611. Karena Allah kita di atas segala Allah, segala kegelapan, kuasa kegelapan tidak akan bisa menang atas Dia. Berhala tidak akan menang atas Dia. Bagi orang yang takut akan namanya, hari ini Allah berkata Dia memilih orang yang takut akan Allah. Bangkitlah bersama, nyanyikanlah haleluya. Marilah kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan di atas segala bangsa Engkau memilih kami. Tuhan, kami memuji nama Engkau, terpujilah namamu. Di antara bangsa-bangsa kami dipilih menjadi umat-Mu. Kami dipilih, kami dikuduskan agar kemuliaan semuanya kepada-Mu Tuhan. Layak untuk dapat kemuliaan, layak untuk dihormati, layak untuk mendapat pujian dan disembah, dipuja dan disembah.
Yesus, Yesus, kami memuji Engkau. Haleluya, namamu, ciptaanmu melebihi atas segalanya. Tuhan, kami memuji Engkau lewat firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami dipilih oleh Engkau karena Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Engkau layak. Marilah saudara semua kita memuji Tuhan Allah kita, memuji namanya Allah berkuasa. Nama Allah, Dia adalah panji kemenangan. Namanya yaitu nama Tuhannya Tuhan Salom, Raja Damai. Biar Tuhan Rafah, Allah yang menyembuhkan. Kita memuji Tuhan, biarlah agar sinar terangnya menyinari kita semua. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena dengan memuji dapat mengubah pandangan kami, dan dengan pujian Tuhan kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan juga Tuhan kami bisa akan kebaikan Engkau. Tuhan, kami adalah pilihan Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap mau memuji Engkau. Engkau Allah yang menyembuhkan. Saudara semua, bagi saudara ada yang saya ya Allah, saya mau memuji namamu, Allah yang menyembuhkan. Dan bagi yang ada kekurangan, baik itu jasmani maupun rohani, Tuhan, saya memuji namamu, Allah yang menyembuhkan. Penyediaan-Mu segalanya ada di dalam hidup, sehingga kami tanpa kekurangan. Engkau Tuhan Jireh, Allah yang menyembuhkan. Tuhan, saudara semua, mari kita kita haruslah terus memuji Tuhan. Dalam Mazmur 135 ini kita harus memuji, dan pada saat kita memuji kita harus percaya. Percaya kamu, pada saat kamu berbuat demikian, mujizat Tuhan ada di kalangan. Pada saat kita memuji Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan, menguatkan iman kita. Jangan biarkan pujian itu berhenti. Allah melebihi segala Allah, mengatasi segala Allah, bahkan mengatasi segala dunia, mengatasi segala perekonomian dan berhala hal. Syara baru. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah di atas segala layak. Engkau Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan bagi Engkau, sebab Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian kami. Ya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan yang menyediakan, di dalam Engkau Tuhan, di dalam aku, di dalam-Mu, di atas gunung-Mu, Engkau pasti menyediakan. Pada saat aku mengandalkan Engkau, Kau telah menyediakan bagi kami. Di atas musuh Engkau menyediakan kemenangan dalam pesta kemenangan bagi kami. Tak ada yang membuat kami ketakutan. Tuhan, kami memuji Engkau, seluruhnya memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Mari kita memuji akan keselamat Allah. Saudara semua, apakah rumah tanggamu perlu akan diselamatkan Tuhan, dan anak-anakmu, bahkan
Mungkin ada kesulitan bagi anak, kamu perlu keselamatan di hari ini, di mana kamu perlu akan diselamatkan. Kamu memuji akan keselamatan Tuhan ada di tempat, di bagian yang kamu perlukan. Mari kita bersama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kami memuji Engkau, Engkau menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang Allah yang menyelamatkan keluarga kami, Tuhan. Pada saat saya putus asa, tidak ada pengharapan, Tuhan, Engkau ada di antara kami. Engkau menyelamatkan hidup kami sehingga kami melihat pengharapan. Engkau adalah gunung batu kami, Engkau adalah perisai dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, kami hendak memuji Engkau. Engkau layak untuk dapatkan pujian kami, dan juga kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih atas Engkau memilih kami. Tuhan memilih, sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Kita semua di sini juga adalah Allah telah memilih kita. Bukan hanya kita mendapatkan keselamatan, bahkan telah meletakkan kita di 611, sehingga keluarga kehidupan kita mendapatkan ubahan. Mari saudara semua, kita saling berbagi bagaimana Tuhan membawa kamu datang ke gereja 611 dan apa perubahan kita dengan pujian dan syukur kita untuk saling berbagi. Kalau ada yang di sebelahmu,
Tuhan, kami memujikan segala pujian dan terima kasih kepada Engkau karena semua pilihan ini, karena Engkau spesial untuk memilih kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, di dalam bait-Mu, di bawah pohon kehidupan kami terus bertumbuh. Kami memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami adalah imam kerajaan-Mu, umat yang kudus, umat pilihan-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami sebagai imam yang kudus. Dan Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami, memulihkan identitas kami. Saudara semua, saya mengundang kalian, letakkan tanganmu di atas hatimu. Ya Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu karena kami tahu kami setiap orang Engkau pilih dan juga kami dikasihi. Dan walaupun kami menghadapi hidup kami, keadaan kami begitu sesulit apapun, mungkin di antara kami tidak bisa menyelesaikan, tetapi Tuhan, kami deklarasikan di dalam Engkau kami memuji Engkau, di dalam kesusahan kami, di dalam keadaan kami, di dalam hidup kami, kami tetap untuk memuji Engkau. Tuhan, Engkau pulihkan kami agar kami melihat, agar mata kami bisa mengubah dalam pandangan kami, dan juga kami percaya, dan bahkan kami dengan iman percaya kami dipilih. Dan Tuhan, dengan mengandalkan Engkau, kami bisa mengatasi segala keadaan dan kesulitan kami. Karena ya Allah, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Engkau memilih kami menjadi imam, menjadi orang Lewi, menjadi terang di atas bumi, dan terang dan garam di atas bumi ini. Dan dalam nama Tuhan, kami menjaga walau bagaimanapun kami tetap akan mengikuti Engkau, dan identitas kami tidak akan berubah. Dan saudara semua, marilah kita juga berdoa untuk keluarga kita, keturunan keluarga kita. Mungkin kita di antaranya orang yang pertama yang percaya Tuhan. Kita berdiri di tengah-tengah keluarga kita dan berdoa untuk keluarga kita. Mungkin saya sendiri, kita sendiri, atau dalam keluarga kita menyembah berhala, tapi Tuhan memilih kita menjadi orang pertama yang percaya Tuhan, dan juga Tuhan memilih kita untuk melayani Dia. Mari kita bersama berdoa, kita memuji Tuhan, dan kita deklarasikan menyambut Allah ada di tengah keluarga kita. Kita tolak segala berhala yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa mendengar, tidak punya nafas. Kita tolak semuanya itu. Seperti Pastor Joas, mereka ada yang percaya, keluarganya ada yang percaya Tuhan dan tidak percaya. Akhirnya mereka semua percaya pada Tuhan. Kita deklarasikan keluarga kita semuanya harus percaya pada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang hidup di tengah keluarga kami, dan Tuhan, Engkau membimbing keluarga kami agar bisa kembali kepada Engkau. Ampuni segala keluarga kami ada yang menyembah berhala dan ada pertengkaran, tapi Tuhan, aku rela untuk berdiri di tengah keluarga kami untuk berseru kepada Engkau. Karena
karena saya percaya karena Engkau memilih aku dan bahkan memilih aku menjadi imam yang kudus bagi keluargaku. Tuhan, aku dengan keselamatan ini Engkau selamatkan keluarga kami, dan kami buka pintu untuk keluarga kami sehingga Injil bisa masuk di keluarga kami. Tuhan, kami muji Engkau di dalam generasi kami. Tuhan, karena pemberontakan kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau mau menemukan kami kembali. Saya bersyukur, saya bersyukur keluarga saya yang masih menggarap. Saya berharap kepada Engkau, Engkau Allah yang punya kasih yang setiamu. Tuhan, Engkau mendengar agar mereka bisa datang di hadapan-Mu kembali kepada Engkau. Tuhan, kami memuji, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Pujilah, hai orang Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Dan hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Mari kita bersama puji Tuhan Allah kita. Tuhan kami surah Bapa. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hai umat yang dipilih Tuhan, mari kita angkat tangan terima berkat Allah Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala alam semesta ini. Engkau Allah yang memilih kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami Engkau pilih. Dimanapun kami berada, saudara-saudari kami termasuk saya sendiri, kami mau terima berkat dari Engkau. Haleluya, haleluya. Berkat dari kehidupan ini. Pada saat kami setiap orang, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada saat hidupmu semakin memuji, kehidupan semakin akan mengenal kebaikan Allah, semakin akan mengenal akan kasih setia Allah. Maka pada saat kamu mengenal kasih setia Allah, maka hidupmu semakin harum, maka akan semakin semerbak, semakin banyak, dan bahkan seluruh orang akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan terang, seperti terang yang datang dalam hidup. Pada hidupmu semakin indah, bagaimanapun, dalam keadaan apapun, pada saat kamu memuji akan kemenangan Allah, maka kamu akan menerima urapan kemenangan ini dalam rumahmu, baik itu dalam keluargamu, rumahmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Pada saat hidup penuh dengan pujian, penuh dengan kelimpahan dari Allah, dimanapun kamu berada, semakin kamu mengeluarkan pujian, maka kamu akan membawa hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan, karena engkau adalah bejana untuk pujian dan kemuliaan Allah. Haleluya. Dalam kehidupanmu dan keluargamu, mereka akan menjadi keluarga yang memujikan. Haleluya, Tuhan Allah kita. Demikian kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.